Kisah Susalit Djojo Adiningrat. Ada satu cerita yang sering terlupakan dalam sejarah. Kisah Susalit Djojo Adiningrat, anak tunggal R.A. Kartini yang hidupnya penuh perjuangan dan tragedi. Susalit lahir dalam kesedihan. Ia lahir pada tanggal 13 September 1904 dan hanya 4 hari setelah kelahirannya, ibunya R.A. Kartini meninggal dunia. Kehilangan ibunya membuat Susalit menjadi yatim piatu sejak usia dini. Tak lama setelah itu, pada usia 8 tahun, ayahnya R.M. Adipati Aryo Singgih Djojo Adiningrat juga meninggal dunia meninggalkan Susalit tanpa orang tua. Selama masa kecilnya, Susalit dibesarkan oleh neneknya Ngasira serta kakak tirinya Abdul Karnen Djojo Adiningrat yang sangat menyayangi dan mendukung pendidikan Susalit. Susalit menempuh pendidikan di ELS, sebuah sekolah elit yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan bangsawan pribumi. Pada 1919, ia lulus dari ELS dan melanjutkan ke HBS di Semarang, sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan hukum di RHS di Batavia. Namun, hanya 1 tahun di RHS, Susalit memutuskan untuk meninggalkan pendidikan hukum dan memilih belajar berkarir sebagai pegawai pamong praja kolonial. Abdul Karnen, kakak tirinya, kemudian menawarkan Susalit untuk bekerja di PID, Badan Intelijen Hindia Belanda yang bertugas mengawasi pergerakan nasional dan ancaman spionase asing termasuk dari Jepang. Namun pekerjaan ini menimbulkan dilema bagi Susalit. Ia menyadari bahwa dengan bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda, ia merasa seolah-olah mengkhianati bangsanya sendiri. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Susalit memutuskan untuk keluar dari PID dan bergabung dengan PETA, sebuah pasukan sukarela yang dibentuk oleh Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Susalit aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Panglima Divisi 3 di Bonegoro. Ia juga terlibat dalam pertempuran di Gunung Sumbing saat agresi militer Belanda II. Namun perjalanan karir Susalit di dunia militer tak berjalan mulus. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 membuat nama Susalit tercoreng. Pasalnya ditemukan sebuah dokumen yang diklaim milik pemberontak. Dokumen tersebut menulis bahwasanya Susalit termasuk orang yang diharapkan, sehingga muncul kecurigaan lebih lanjut. Apalagi keponakan Susalit, Sutanti, menikah dengan gembong PKI DN Aidit. Meski tak pernah terbukti, jabatan militer yang sempat diembannya dicopot dan namanya bak tenggelam dalam lautan catatan sejarah setelah itu. Susalit akhirnya dijadikan tahanan rumah, namun ia dibebaskan oleh Presiden Soekarno. Setelah peristiwa itu, ia tidak lagi memegang jabatan militer dan dipindah tugaskan menjadi perwira staf di Kementerian Pertahanan. Di masa tuanya, Susalit menjabat sebagai Kepala Penerbangan Sipil dan juga menjadi penasihat Menteri Pertahanan. Namun meski berperang penting selama revolusi kemerdekaan, Susalit tidak diakui sebagai veteran. Ia meninggal pada 17 Maret 1962 dan dimakamkan di Kompleks Makam R.A. Kartini di Rembang. Susalit menikah dengan Siti Luwija dan dikaruniai seorang anak bernama Budi Setio Susalit. Sayangnya kehidupan keturunan R.A. Kartini setelahnya tidak selalu berjalan mulus. Banyak keturunan Susalit yang mengalami kesulitan ekonomi.